Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin ketua kelas untuk berdoa? Amin. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ayu hadir, Bilkis hadir, Idris hadir, Umayyah hadir, Nazar hadir, Goan hadir. Alhamdulillah hadir semua pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada bab hari ini, Ibu akan kilas balik dulu tentang pembelajaran pada minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Apa, Bilkis? Iya, meniti hidup dengan kemuliaan, betul sekali. Ada berapa pokok bahasan yang kita bahas pada minggu lalu? Ada 3, betul sekali. Ayo, apa aja? Yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, betul. Yang kedua, berprasangka baik atau husnuzon, betul. Yang ketiga, ukhuwah atau persaudaraan. Oke, ada surah yang menjelaskan tentang meniti hidup dengan kemuliaan atau kita harus meniti hidup dengan kemuliaan. Ada surah apa? Al-Hujurat ayat 10 dan juga ayat 12. Oke, kita kilas balik sedikit ya. Mudah-mudahan kalian ingat semua. Oke, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs merupakan kita diharuskan untuk sabar, ya, menahan emosi kita sehingga kita bisa mengendalikan diri kita, nggak gampang marah, teman-teman. Oke, yang kedua ada persaudaraan atau ukhuwah, betul sekali. Persaudaraan atau ukhuwah itu kita tidak hanya memiliki tali silaturahmi dengan sesama atau saudara, tapi melainkan sesama muslim, betul sekali. Dengan adanya kita persaudaraan atau ukhuwah dengan sesama muslim, maka kita akan tercipta kedamaian dan juga toleransi atau saling menghormati satu sama lain, betul sekali. Yang ketiga ada berprasangka baik atau husnuzon. Kepada siapa saja kita harus berprasangka baik? Kepada diri sendiri, orang lain, dan juga kepada Allah, betul sekali. Contohnya apa sih yang kepada Allah? Iya, saat kita berdoa, teman-teman, tapi doa kita belum dijabah sama Allah. Kadang-kala kita bersuuzon, betul, sama Allah. Ya Allah, kenapa belum dijabah doa kita, sedangkan kita sudah memohon, sudah melaksanakan ibadah, segala hal yang diperintahkan kita sudah laksanakan, dan kita menjauhi larangannya, tapi kenapa belum diijabah juga? Ternyata Allah mempunyai rencananya sendiri, teman-teman. Makanya kita harus bersabar ya. Saat kita berdoa tapi belum dikabulkan, kita husnuzon lah sama Allah. Mungkin Allah tahu, Allah maha tahu, Allah maha mengetahui yang terbaik untuk kita di waktu yang tepat dan kapannya. Oke. Dan juga Ibu minggu lalu sudah meminta kalian untuk menghafalkan surah Al-Hujurat, betul, ayat 10 dan juga 12. Boleh dibacakan oleh ikhwannya Idris surah Al-Hujurat ayat 10-nya dulu. Masya Allah, ingat ya. Oke, artinya boleh Bilkis? Iya, Masya Allah. Yang Al-Hujurat ayat 12-nya boleh Nazar dibacakan? Iya, Masya Allah. Artinya boleh Umayyah? Iya, Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, kesimpulannya pada minggu lalu, alhamdulillah teman-teman udah pada ingat ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, meniti hidup dengan kemuliaan. Yang 3 tadi ya, pengendalian diri atau kita bisa menahan emosi kita. Yang kedua, ada berprasangka baik atau husnuzon, tidak hanya kepada diri kita sendiri, orang lain, tapi juga kepada Allah. Yang ketiga ada persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan bukan hanya tali darah, tapi melainkan sesama muslim. Oke, Ibu anggap sudah mengerti semuanya ya. Kita akan lanjutkan pada bab hari ini. Ibu kemarin juga meminta kalian untuk baca bab selanjutnya. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Betul sekali, malaikat selalu bersamaku. Oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu membawa sebuah gambar. Ini. Ada yang tahu ini gambar apa? CCTV, betul sekali. Kalian kalau ada CCTV seperti apa? Merasa terawasi ya.
lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga berkata. Begitu juga dengan malaikat, teman-teman. Malaikat sama halnya seperti CCTV, dia mengawasi kita 24 jam tanpa berhenti, tanpa lelah. Dia sangat patuh kepada Allah, maka dia ditugaskan untuk menjadi CCTV kita. Makanya kita harus lebih beriman kepada malaikat, lebih meyakini akan adanya malaikat, sehingga kita selalu merasa terawasi, sehingga kita bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, sehingga kita juga banyak melakukan amal saleh yang akan menemani kita di akhirat nanti ya teman-teman. Betul? Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan sedikit menjelaskan. Oke, Ibu bertanya, ada yang tahu apa itu iman? Apa, Idris? Betul, percaya. Apa, yuk? Yakin. Betul, yakin. Oke, iman di sini adalah percaya atau yakin. Keyakinan atau kepercayaan kita terhadap sesuatu hal. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua, kita harus beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan juga yang keempat, kita harus beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, hari akhir. Dan juga yang keenam, qada dan qadar. Sudah jelas ya teman-teman, kalau beriman kepada malaikat merupakan termasuk dalam rukun iman yang kedua, yaitu kita harus meyakini akan adanya malaikat. Kita harus percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah yang menjalankan perintahnya, yang patuh akan tugas-tugasnya. Dan malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, betul sekali. Dan dia juga bersifat gaib ya teman-teman. Makanya kita tidak bisa melihat keberadaannya. Oleh sebab itu, kita harus selalu merasa terawasi teman-teman oleh adanya malaikat. Ya, oke. Dari situ ada yang ingin bertanyakan dengan pengertian iman kepada malaikat? Tidak ya? Insya Allah paham ya. Apa sih hukum beriman kepada malaikat? Tadi sudah dijelaskan ya. Rukun iman kepada malaikat itu terdapat dalam rukun iman kita yang ada 6 itu. Berarti hukumnya fardu ain. Betul sekali, kita diwajibkan untuk beriman kepada malaikat teman-teman. Ya, oke. Ya, selanjutnya kita ke tentang penciptaan malaikat. Betul, penciptaan malaikat. Allah itu menciptakan malaikat dari nur atau cahaya yang bersifat gaib teman-teman ya. Sudah saya jelaskan tadi juga kalau kita tidak bisa melihat malaikat di mana, tapi Allah menciptakannya 24 jam di sisi kanan kiri kita, di sekeliling kita. Malaikat selalu ada di antara kita teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, saya lupa. Kalau pada pembelajaran hari ini kita akan membahas 3 pokok bahasan teman-teman. Yang pertama itu tentang memahami atau memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua ada nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga perilaku yang mencerminkan tentang malaikat. Oke, yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang makna beriman kepada malaikat. Oke, sebelumnya ada yang tahu perbedaan malaikat, manusia, dan jin? Ya, ada yang tahu teman-teman? Malaikat itu bersifat gaib, betul sekali. Sedangkan manusia nyata itu terlihat ya. Kita sama-sama bisa melihat satu sama lain, itu berarti nyata ya. Kalau jin gaib. Oke, malaikat taat kepada Allah. Sedangkan manusia ada yang taat dan juga ada yang tidak taat. Sama sepertinya jin, dia ada yang taat dan juga ada yang tidak taat. Ya, terus malaikat tidak memiliki hawa nafsu.
manusia memiliki nafsu. Sama seperti halnya dengan jin, jin juga memiliki nafsu. Ya, maka dari itu, karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu, maka malaikat tidak kawin. Tidak kawin, tidak makan, tidak tidur, tidak minum. Sedangkan manusia dan jin ini sama-sama kawin, sama-sama makan, minum, tidur. Oke. Ya, sudah jelas ya di sini. Dan malaikat tidak berjenis kelamin, betul. Sedangkan manusia ada laki-laki dan perempuan, berarti berjenis kelamin. Sama dengan halnya jin, dia berjenis kelamin. Ya, teman-teman. Oke, dari penjelasan yang udah Ibu paparkan, ada yang ingin bertanya? Ibu jelaskan sedikit lagi ya. Oke, malaikat bersifat goib, teman-teman, tidak nyata, tidak terlihat oleh kita. Maka dari itu kita harus selalu merasa terawasi. Iya, jangan karena tidak terlihat ya udah deh, yang penting orang lain nggak ngelihat. Padahal yang mencatat segala amal perbuatan kita adalah malaikat. Maka dari itu kita harus senantiasa meyakini akan adanya malaikat, beriman kepada malaikat itu. Sedangkan manusia nyata, terlihat, teman-teman. Kita bisa saling melihat satu sama lain ya. Maka dari itu manusia bersifat nyata. Oke, jin goib. Sama seperti halnya malaikat, kita tidak bisa melihat keberadaan jin, tapi kita berdampingan ya. Oke, malaikat tuh selalu taat kepada Allah. Di siang, malam, dia selalu berzikir kepada Allah. Bahkan segala perintah yang Allah berikan akan dilaksanakan tanpa menunda-nunda. Sedangkan manusia ada yang taat dan juga ada yang tidak taat. Contohnya seperti apa yang tidak taat? Saat kita mendengar suara azan, teman-teman, kita suka lalai. Ya, misalnya azan zuhur jam 12, tapi kita masih santai-santai, tar dulu deh Bu, istirahat dulu. Karena menunggu asar tuh masih 2 jaman lagi. Jadi kita santai aja dulu. Padahal kalau antara malaikat dan manusia, malaikat pasti langsung mengerjakan ibadahnya. Tapi dengan kita lalai, teman-teman. Sama aja seperti kita tidak taat kepada Allah, menunda-nunda pekerjaan itu. Ya, menunda-nunda ibadah kita. Iya. Sedangkan jin juga sama, teman-teman. Ada yang taat dan juga ada yang tidak taat. Yang tidak taat itu sama aja seperti yang mengganggu kita, teman-teman. Ya, mengganggu keimanan kita, menggoda kita. Itulah tugasnya ya. Oke, yang ketiga, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Maka dari itu dia tidak makan, tidak kawin, tidak tidur, dan juga dia tidak minum, teman-teman. Sedangkan manusia memiliki hawa nafsu. Maka dari itu dia ingin menikah atau kawin, makan, tidur, minum. Itu semua merupakan hawa nafsu yang kita punya. Ya, sehingga kita memerlukannya. Memerlukan makan, memerlukan minum. Allah menciptakannya sudah senantiasa sempurna, betul. Oke, jin juga memiliki hawa nafsu. Maka dari itu dia kawin, dia makan, minum, tidur, dan juga dia minum, betul. Dan juga malaikat tidak berjenis kelamin. Maka dari itu kita tidak pernah ada yang tahu malaikat itu perempuan atau laki-laki. Sedangkan manusia dan jin bisa sangat mudah untuk kita bedakan antara perempuan dan laki-laki. Betul sekali, teman-teman. Sebelumnya sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak? Kita lanjut ya. Ada 2 surah yang menjelaskan tentang kita harus beriman kepada malaikat. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285 dan juga dalam surah An-Nisa ayat 136, teman-teman. Di situ dijelaskan bahwa kita harus beriman kepada rukun iman yang ada 6 tadi, teman-teman. Yang
beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari akhir, dan juga kode dan kodar. Di situ sudah sangat jelas diperintahkan untuk kita beriman kepada malaikat dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 285 dan juga surah An-Nisa ayat 136. Oke, minta dibacakan dong. Goan boleh? Surah Al-Baqarah dulu ayat 285. Masya Allah, merdu sekali ya. Artinya boleh, Maya? Oke, Masya Allah. Surah An-Nisanya ayat 136 boleh dibacakan oleh Nazar? Iya, alhamdulillah. Oke, artinya boleh dibacakan oleh Nisa di pojokan, diem aja ya. Oke, Masya Allah ya. Ibu minta untuk dihafalkan minggu depan, setor ke ibu ya. Oke, kita akan lanjut kepada nama-nama malaikat dan juga tugasnya. Sebenarnya jumlah malaikat tuh tidak ada yang mengetahui selain Nabi dan juga Rasul dan juga Allahnya ya. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat selain Allah dan juga Nabi dan Rasulnya. Oke, sama seperti halnya juga manusia ya, kita nggak ada yang tahu tuh seberapa banyak. Boleh pemerintah mendata, tapi kan kita tidak tahu kelahiran baru segala macam ya. Jadi tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlah malaikat Allah selain Allah dan Nabi dan Rasulnya. Oke, ada 10 malaikat yang harus kita ketahui ya. Udah pada tahu ya, ada nyanyinya juga tuh teman-teman. Apa aja coba? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Betul sekali. Kita mulai dari malaikat Jibril dulu teman-teman. Ada yang tahu malaikat Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Betul sekali. Dan juga malaikat Jibril ini adalah banyak banget julukan untuk dia. Salah satunya Ruh Al-Amin. Dia menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya Allah. Betul sekali teman-teman. Yang kedua ada malaikat habis Jibril, Mikail. Betul. Apa tugasnya malaikat Mikail ini teman-teman? Apa? Iya, betul sekali. Dia bertugas untuk menurunkan rezeki, menurunkan hujan, menurunkan keberkahan untuk kita semua ya teman-teman. Makanya kita harus bersyukur saat diberikan Allah hujan, saat diberikan Allah panas, kita harus terus bersyukur. Dan malaikat Mikail tidak akan memberikan rezeki kepada kita kalau kita tidak dibarengi dengan usaha dan juga doa. Makanya jangan mau instan teman-teman untuk mendapatkan rezeki. Kita harus berusaha semaksimal mungkin sehingga usaha yang sudah kita lakukan akan menghasilkan rezeki yang sesuai dengan usaha tersebut. Jangan mau yang instan teman-teman. Kita harus berusaha. Betul sekali. Oke, selanjutnya yang ketiga ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Apa tugasnya malaikat Israfil teman-teman? Meniup sangkakala. Betul. Ada berapa kali tiupan? 3. Iya betul. Yang pertama, tiupan pertama untuk apa? Masa nggak ada yang tahu? Coba dibaca lagi teman-teman. Tiupan yang pertama untuk menghancurkan dunia beserta isinya. Betul. Yang kedua untuk mematikan malaikat Allah. Yang ketiga untuk membangkitkan kita semua saat kita sudah meninggal dan dikumpulkan di padang mahsyar. Betul sekali. Dia menunggu berpuluh-puluh tahun lamanya, beratus-ratus tahun lamanya untuk meniup sangkakala itu. Itu adalah merupakan hari kiamat untuk kita semua teman-teman. Maka kita tidak akan pernah tahu kapan Allah menentukan kiamat untuk kita. Maka dari itu kita harus memperbanyak amal soleh kita, menerapkan meniti hidup dengan kemuliaan pada bab lalu itu kita terapkan dalam kehidupan kita teman-teman. Ya betul sekali. Oke, selanjutnya yang keempat ada malaikat Israel. Apa tugasnya malaikat Israel teman-teman? Betul, seram ya. Tugasnya mencabut nyawa. Dia nggak kenal waktu teman-teman. Kalau kata Allah saat itu juga harus dicabut, maka dia akan mencabutnya. Ya, iya betul. Maka kita harus terus beramal solih teman-teman, karena waktu kita nggak ada yang pernah tahu kapan kita akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel ini. Oke, yang kelima ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar. Betul. Apa tugasnya malaikat Munkar teman-teman? Bertanya di alam kubur bersama malaikat
nakir. Iya, mereka itu adalah malaikat-malaikat yang menanyakan kita di alam kubur tentang segala hal yang sudah kita perbuat, teman-teman. Saat orang terakhir mengantarkan kita ke penguburan, 40 langkahnya malaikat tersebut langsung turun dan menanyakan kepada kita. Ya, makanya yang menemani kita saat meninggal hanyalah amal solih. Maka dari itu kita harus memiliki amal solih yang banyak. Oke. Dan juga selanjutnya ada yang ketujuh. Apa, teman-teman? Malaikat raqib. Malaikat raqib ini apa? Malaikat raqib mencatat amal baik, dan malaikat atid mencatat amal buruk. Betul sekali, teman-teman. Ya, maka dari itu kita harus terus merasa diawasi oleh malaikat-malaikat kita, karena segala kegiatan apapun, segala hal yang kita lakukan terus dicatat oleh malaikat raqib dan juga atid. Mereka ada di sebelah-sebelah kita, mencatat amal baik kita, mencatat amal buruk kita. Yang mencatat amal baik kita malaikat raqib, betul sekali. Yang mencatat amal buruk kita malaikat atid, betul. Oke, selanjutnya 2 malaikat terakhir apa? Malaikat Malik dan juga malaikat Ridwan. Apa tugasnya, teman-teman? Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Betul sekali, udah pada pintar ya, Masya Allah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Tidak? Kalau gitu kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, atau ya, betul sekali, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, atau hikmah dari beriman kepada malaikat itu apa aja sih, teman-teman? Ya, betul sekali. Yang pertama, kita akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, teman-teman. Ya, sehingga kita akan terus merasa terawasi. Maka dari itu kita akan lebih giat beribadah, lebih giat sholat segala macam, dan menjauhi segala larangan yang Allah perintahkan. Betul sekali, teman-teman. Selanjutnya ada juga patuh terhadap hukum-hukum Allah. Ya, sama tadi seperti yang sudah saya jelaskan, menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Dan kita juga akan terus merasa diawasi. Ya. Terus selanjutnya apalagi, teman-teman, hikmahnya? Kita akan lebih berusaha, lebih giat lagi dalam usaha untuk menggapai rezeki kita, karena malaikat tidak akan memberikannya begitu saja. Oke. Selanjutnya apa, teman-teman? Apa? Menumbuhkan cinta kita kepada amal solih, karena yang menemani kita dalam kematian hanyalah amal solih. Betul. Dan juga kita juga menambah rasa syukur kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, baik hujan, turun, rezeki, kematian, segala hal, kita terus bersyukur dengan yang diberikan ya, teman-teman. Itu adalah yang diharuskan. Betul sekali. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas dengan penjelasannya? Atau ada yang bertanya? Jelas semua? Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, teman-teman, untuk pertemuan minggu depan, Ibu meminta kalian untuk membaca bab selanjutnya, ya. Oke, dan juga Ibu meminta kalian untuk menerapkan pokok bahasan yang lalu dan juga pokok bahasan pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, sehingga hidup kalian akan terasa damai, insya Allah juga masuk surganya Allah ya, amin. Dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Betul, karena kematian tidak ada yang tahu. Oke. Dan juga satu lagi, Ibu meminta kalian untuk menghafalkan surah yang memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat. Surah apa aja? Al-Baqarah ayat 285 dan juga surah An-Nisa ayat 136. Minggu depan setor kepada Ibu satu persatu ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.